Seandainya tahu umatku tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, mereka pasti menginginkan. La tamannau, pasti mereka mengharapkan, menginginkan sepanjang tahun dijadikan bulan Ramadan. Di anal hasanata mujtami'atun, karena dalam Ramadan semua kebaikan dihimpun, dengan kata lain pahala tinama kebaikan dilipat gandakan. Alhamdulillah, begitu cepatnya berputar waktu dan masa teka rasa. Tinggal 1-2 hari lagi akan memasuki bulan yang agung, bulan yang kedatangannya dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Kanjeng Rasul menjanjikan dalam hadisnya, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan nirani. Sing saha masa bunga senang ku datang bulan Ramadan, maka jama diharamkan jasadna tersebut al api neraka nirani, bahkan jama ya pirang-pirang neraka, ya pirang-pirang neraka itu bakal diselamatkan, dipelihara ku Allah. Itu ngarasa bunga. Lalu naon alasan bunga datang bulan Ramadan? Karena orang beriman tahu fadilah keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dina hiji hadis Kanjeng Rasul ngadawuh, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna kulluha sanata Ramadan." No artinya lamun cenah nyarahun umat kaula tentang keuntungan nu aya di bulan Ramadan, pasti marehanana ngarepkeun sepanjang tahun 12 bulan dijadikeun kalau kabeh bulan Ramadan. Eta keur iman, kumaha teu iman tentang Ramadan? Beban. Lain bunga beban. Tapi keur iman mah merupakan anugerah yang dinantikan, bahkan 2 bulan sebelumnya geus ngadoa, sakumaha doa dari Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jangan Gusti ngadugikan umur abdi sadaya karena bulan Ramadan. Nah, keur urang mah kudu bunganya. Kenapa? Yaitu seandainya tahu umatku tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, mereka pasti menginginkan. La tamannau, pasti mereka mengharapkan, menginginkan sepanjang tahun dijadikan bulan Ramadan. Di anal hasanata mujtami'atun, karena dalam Ramadan semua kebaikan dihimpun, dengan kata lain pahala tinama kebaikan dilipat gandakan. Beda dengan bulan-bulan lain. Wa ta'ata maqbulatun, setiap taat karena amal ibadah diterima kok. Ditolak gitu. Wa da'wata mustajabatun. Dan doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan, diijabah. Jadi sementara orang cengar dijabah ngadoa, bawakan orang ngadoa kalau di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Wal dzunuba maghfuratun, dan semua dosa diampuni kecuali dosa kepada orang tua yang belum dia maafkan dan dosa syirik. Ya. Itu kalau mau dia maafkan selama jangan melepaskan, tapi tina syirik karena tauhid gitu. Nah, insyaallah orang banyak itu. Insyaallah itu udah saya lah ya. Jadi dosa orang tua dan dosa syirik, nah, sekalipun di bulan puasa mau diampuni dosa, tapi ketika dosa itu belum dimaafkan oleh kedua orang tua kita, atau dosa syirik belum kita bertauhid, maka tidak akan diampuni. Jadi mudah-mudahannya datang bulan Ramadan jadi momen penting, kesempatan emas untuk kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, ya, meningkatkan taqarrub ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari selain dan dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Di mana dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga ya, dibuka dan pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, dicangcang maksudnya. Nah, makna dari hadis ini mengandung pengertian bahwa di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ada kesempatan seluas-luasnya untuk berbuat kebaikan. Ditutup pintu neraka di bulan puasa, insya Allah karena maksiatnya sudah mikir 2 kali, sebab rata-rata ke ibadah gitu.
bawa iman mah gitu ya. Jadi lebih sempit itu peluang untuk melakukan suatu perbuatan ya maksiat. Setan dibelenggu adalah kaki tangan setan dibelenggu kalau puasa. Ya kan? Kalau puasa banyak itu. Hiji mau ngawadul, dua mau gibah, itu dibelenggu kalau puasa kaki tangan nafsu. Sehingga ketika kaki tangan dibelenggu, dikurang dikendalikan, ya setan enggak ada apa-apanya. Itu pengertian wasul silati syayatin. Terima supi apa tadi selain sosial apa? Supiat apa? Wasul silati syayatin, dirantai diikat setan-setan. Ekstremu dibelenggu. Wasupidati syayatin ya kata lain. Jadi kita tuh orang-orang yang berpuasa adalah itu orang-orang yang insya Allah gitu ya. Kalau dijanjikan gitu, di mana orang lulus mengamalkan ibadah Ramadan, maka bakal lahir sebut Idul Fitri. Ini kembali fitri fitrah kepada asal kejadian, artinya suci kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, tidak berdosa. Ketika orang menjalankan ibadah Ramadan, gitu, siang nasaum, malam ulang tarawih, tadarus, berbuat kebaikan, begitu masuk satu Syawal ya ketemu dengan Idul Fitri. Nah, jadi ya, tarbiyah sebulan itu harus menghiasi, mewarnai 11 bulan berikutnya mestinya. Sebab bulan Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan langsung di Allah lewat saum. Syahrul Ramadan sahrun kataballahu lakum siyam wa salam lakum qiyam. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan kepada kalian berpuasa dan disunahkan malam hari salat tarawih. Man somahu wa qamahu, barang siapa yang siangnya saum dan malamnya mendirikan qiyamul lail salat tarawih dengan landasan iman dan mengharapkan hanya semata ridho Allah wa hisaban. Kharaja min dunubihi, keluar dari dosa seperti lahir dari perut ibunya. Oleh karenanya bulan Ramadan jatuh urutan 9. Haram sopan ibadah awal. Ibadah awal, lahir, ya kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Bulan Marwah, Ramadan urutan ke-9, menggambarkan 9 bulan dikandung. Jadi bayi umumnya 9 bulan dikandung. Bulan ke-10 lahir, itu Syawal. Kullu mauludin yuladu alal fit. Kudu parwasa tiap tahun teh lah, Syawal teh bersih. Siga bayi. Sehingga kelakuan 11 bulan berikutnya diwarnai oleh tarbiyah sebulan Ramadan itu. Kan puasa am tujuan ilmu. Puasa am tidak puasa bodoh, puasa umumnya kebanyakan orang. Anu sebatas menjaga batalnya puasa. Dahar kuat, aus minum kuat, hubungan suami istri tidak, karena membatalkan. Muntah sengaja tidak, itu pun batal. Mampu ada mah gitu dah, ya, itu puasa am karena puasa umum lah. Kalau disinggung Rasul, hitungan kam min soimin, berapa banyak orang yang puasa. Laisalahu, tidak lain dari baginya yang didapat olehnya min siyamihi, dari puasanya ilal ju, kecuali hanya mendapatkan lapar wal asu dan haus. Nah, urang apalagi ya ikhwan-ikhwan sudah dalam bimbingan thariqah, minimal puasa urang ada tingkat kedua. Puasa nonton khos. Puasa khos mah lain sampun ngajaga lapar jeung haus, tapi juga menjaga dari perbuatan maksiat anggota badan kita. Dalam hadis, khamsatun asya' tukhbitu shaum aw tubtilu sawabahu. Ada 5 perbuatan yang merusak puasa atau membatalkan pahala puasa. Apa saja? Al-kadzibu, berdusta, wal ghibatu, ghibah, menggunjing, wan namimatu, ngadu domba, domba Garut lagi. Apalagi
Apa Arabnya itu? Wal yaminu gumus, sumpah palsu. Kalimah wa nazru bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Mun itu lima dilakukan puasanya itu batal, cuma pahalana batal. Itu yang rusak puasanya, itu puasa khawas. Sehingga dengan puasa khawas itu insya Allah hasil target puasa yang dicanangkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 123. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah dituliskan, telah diwajibkan, alaikum siam, yaitu puasa. Kama sebagaimana kutiba, telah diwajibkan, ya alal ladzina min qablikum, pada orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. La'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa. Sebetulnya semua jenis ibadah itu dituntut melahirkan ketakwaan. Inilah jadi Islam itu, kapahnya Islam itu makanya 3, iman, Islam, ihsan. Kalau 3 kita jalankan, maka insya Allah semua ibadah akan melahirkan ketakwaan. Sholat yang kita jalankan 5 hari 5 kali semalam itu melahirkan ketakwaan. Sholatnya dengan ilmu, dengan kesadaran gitu kan, dan pemahaman. Zakat juga sama, melahirkan ketakwaan. Haji, tapi karena umumnya tadi umat Islam menjalankan ibadah ritual tanpa dibarengi ilmu dan pemahaman, sehingga tidak ada bekas. Nah, ini dirujak tuh orang-orang musuh Islam, ya kan? Islam bisa rusak KB, orang Islam, korupsi orang Islam, betul? Nyolong hayam orang Islam, anu pelit orang Islam. Akhirnya gitu, lain izin kajian mana jika agama itu bahaya. Begitu pun kita bertoriko. Kadang-kadang jadi sahid orang-orang toriko, jadi saksi agungnya toriko. Bukan sebatas isapan jempol nampak dada aing bertorekat, bukan itu. Tapi tampilkan ajaran toriko dalam perilaku sehari-hari. Itu jadi saksi. Sehingga orang tertarik dengan ajaran toriko bukan karena dakwah lisan kita, tapi karena akhlak kita. Begitupun Islam, agungnya Islam itu nampak dalam diri junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah. Terlihat jelas agungnya akhlak Islam. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi ketika umat Islam itu berlaku bertolak belakang dengan ajaran Islam, justru jadi memerang. Al-Islam mahjubun lil muslim. Islam jadi hijab, kurang Islam deui. Islam dirusak, kurang Islam deui. Ya kan? Karena perilakunya tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang Islam. Begitupun kita bertoriko, mengarusak nama baik toriko itu orang terdekat sendiri, ya kan? Makanya prinsip perlu kita ilmu, pemahaman supaya kita ini dalam menjalankan ibadah dilandasi dengan pemahaman dan pengetahuan. Juga tahu arah tujuan, garis tempuh jelas, titik keberangkatan jelas, tujuan yang dicapai juga jelas. Ya, jadi syariat, tarekat, hakikat, ilmu, amal, hal. Itu tetap tiga itu. Yang disebut kapah, baru kemudian itu jadi bahan olok-olokan. Bahwa Islam benar-benar boleh. Jadi PR buat kita, tantangan buat kita, bahwa kita bukan hanya itu mengamalkan sehwiri yang sifatnya ritual, tapi juga ya itu mengajarkan secara spiritual, bahkan lebih luas lagi, yaitu mendidik, membangun kesadaran sosial. Islam teh ya, bukan sebatas mengajarkan yang bersifat ritual. Ya, ini ruku sujud salat johirna, tapi dalamnya terkandung pelajaran spiritual, membangun ketika takbir kita hubungan vertikal kepada Allah, Allahu Akbar, salat. Terus penutupnya salam menunjukkan bahwa setelah hablum minallah harus mampu hablum minannas. Salam ke kanan ke kiri itu perintah silaturahmi. Atau itu dari segi apa ya, akhlak adalah apa tuh, menuntut supaya kita mencintai mahabbah.
Nah, itu kalau sholatnya benar dari takbiratul sampai dengan salam itu orang eling dan paham maknanya, terkandung makna di dalamnya. Lalu kemudian kita bergaul dengan sesama manusia Islam. Takwa puncak dari ibadah spiritual, ya kan? Nah, akhlak itu awal masuk ke dunia horizontal sama manusia. Jadi baik buruknya hubungan kita dengan sama manusia tergantung tadi sejauh mana baiknya hubungan dengan Allah. Itu dulu. Kita kurang bertorekat itu sebenarnya untuk lebih mendisiplinkan amal syariat. Dan bongsina amal syariat li Israel Jawali, membenahi anggota yang zohir, tarekat menata hati untuk mengenal diri, ya kan? Hakikat untuk berserah diri, ma'rifat mengenal sejatinya diri, gitu siapa gitu. Itu sebenarnya orang tersahas sebut insan siri wana siru. Itu jadi lapis agama itu opat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, oleh karena pulang ini ya kita manfaatkan. Jadi di bulan Ramadan itu ya ketika jam-jam sahur itu kan jam-jam kabul. Kalau bisa dulu ini sampai dengan subuh. Jadi karena salah satu fadilah saum itu kan untuk terkabulnya doa. Benar. Orang mengalami ikhtiarnya di bulan Ramadan, bulan sering Ramadan kan puasa. Pas sunnah kita rasa berat lainnya orang pas Ramadan ya. Sok siang puasa wajib. Malam orang ngalobakeun membaca wirid ikhtiari khusus salat Fatih. Insyaallah ke jalan gitu apa yang kita harapkan ya, permohonan kita mudah-mudahan dekat dengan qabul Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya wa da'watu mustajabatun Ramadan deh. Terus yang kelima wal jannatu mustaqarrun lahu. Jadi surga itu merindukan orang yang berpuasa. Jadi kelebihan kelima tadi satu apa tuh? Setiap kebaikan dihimpun mujtami'atun, dengan kata lain pahalanya dilipat gandakan. Wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan ibadah diterima bulan puasa. Terus wa da'awata mustajabatun, semua doa-doa diijabah. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni. Wal jannata mustaqarrun lahum, dan surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Itu ya 5 keutamaan, sehingga itu kalau toh itu tahu 5 tadi, maka mereka menginginkan sepanjang tahun Allah jadikan bulan Ramadan. La tamannau an taqula sanata kulluha Ramadan. Niscaya mereka menginginkan sepanjang tahun Allah jadikan bulan Ramadan kami. Dia mulut raja bahwa KB bulan Ramadan. Saking kita mengharapkan fadilah yang tadi. Tapi di samping kita mengharapkan fadilah tadi, yang paling utama adalah kita memperhatikan tugas kewajiban saum itu. Jadi jangan sampai orang saum puasa tidak melahirkan apa yang ditargetkan Allah. Tidak melahirkan perubahan sikap laku. Tidak melahirkan ketakwaan, itu yang paling penting ya. Jadi kalau yang wajibnya kita perhatikan, kita benar di beberes, insya Allah ya padilah yang disebutnya insya Allah dengan sendirinya ya. Jadi jangan sampai mengharapkan padilah yang 5 tadi sebenarnya puasa ulang, puasa awam, puasa yang lapar ya. Jadi kita minimal ya puasa urutan kedua. Adapun urutan ketiga khawasul khawas, yaitu puasa para awliya, para nabi, para rasul, para syuhada, yang mereka bukan hanya menahan lapar haus, bukan hanya menahan maksiat, tapi juga dia menjaga zikir kepada Allah, tidak putus sekejap mata pun. Menpohoi ke Allah sedetik gitu, maka dianggap batal puasanya bagi golongan khawasul puas. Nah, orang banyak kadinya saja yang jauh minimal yang pertengahan itu puasa puas. Itu orang yang puasa kita menjaga yang diharap, yang membatalkan puasa juga kita menjaga melihara hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jadi puasa orang lahir orang batin. Begitunya itu yang paling penting kita siapkan. Ya, jangan sampai gitu.
Terus ada yang ditanyakan nggak yang kaitan dengan puasa? Barangkali ada yang ditanyakan yang kaitan dengan ibadah saum. Sok mangga sebelum ditutup. Sok mangga. Isi ayahan kaitan yang puasa. Sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Puasa beda dengan niat, ya niat nanti ya, sebelum datangnya waktu puasa. Orang biasa galib itu sholat tarawih kan, nawaitu soma godin an adai pardisari Ramadana ajisati. Padahal niatnya definisinya an niatu qasdu syai' muqtarinan bipilih. Karena niatnya najahi berkali belakang dia menggawe. Ya kan? Seperti wudu. Ketika orang membasuh muka itu niat berbarengan. Begitu air jatuh ke muka, maka niat mulai sejarah itu hadas detik atau niat abdi wudu karena Allah jadi. Barang yang migawe kita wudu. Begitu pun salat. An-niatu qasdu syai' muqtarinan bipilih. Niat najahi berkali belakang dia menggawe. Salat di mana takbiratul Nah, puasa namanya bisa orang kas area, niat terus puasa. Beda puasa sunat. Orang hudang teh jam 8. Puasa sunat Kamis atau puasa boleh ketika itu niat boleh saat itu. Pas orang lirir, ya tadi puasa sunat boleh. Tapi puasa aja betul bisa. Tetap itu waktu ada waktunya tertentu. Itu menjelang waktu subuh. Nah, imsak itu menahan dari yang membatalkan puasa. Biasanya 10 menit ya sebelum subuh itu imsak. Itu mulai kita niat Jadi Abdul Lama sudah terawih kita niatkan bareng-bareng. Nah begitu pun ketika habis sahur pun bagus niat lagi. Gitu. Abdul Lama kan gitu. Niat dikuatan dan niat dari puasa di napoiyu pardu karena sumu tasihu puasa itu Jadi agama yang paling sempurna agama Islam. Nah, jadi pola hidup itu dalam Islam lengkap. Pola pikir dengan baca Quran, dengan wirid gitu. Pola tidur, bagaimana tidur Rasul. Pola makan dengan puasa, betul nggak? Luar biasa Islam itu. Agama lain nggak ada yang sempurna di sini. Ya, untungnya. Tuba liman hudiyal Islam, wa kana isu kapapa wa kana. Berbahagialah, beruntunglah orang yang mendapat hidayah beragama Islam, dijamin hidupnya berkecukupan dan bersifat qanaah. Wa isu kapapa wa kana. Jaminan Allah itu. Tinggal ini orang kualitas ya, beragama kita ya. Tingkatkan dengan kita gitu. Tolab ilmu. Ya. Jadi apapun dengan ilmu, barang siapa ingin mendapat sesuatu dunia, carilah ilmu yang bersifat keduniawian kan. Man ahradal akhirah fa alaihi bil ilm. Rasa ingin selamat bagi akhirat, cari ilmu akhirat, agama. Wa man aradahuma, barang siapa berkehendak kebahagiaan dunia dan akhirat, fa alaihi ma bil ilmi, keduanya pakai ilmu. Kita beragama ingin mendapat kebahagiaan akhirat ya, bayan ilmu agama kurang diaji. Itu yang minimal 3 ya. Disiplin ilmu yaitu ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf. Allahul muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.